Pak Kabak, gimana mau jawab pertanyaan dulu dari Pak Wawan mengenai boleh nggak sih kita milih jabatan fungsional itu sesuai dengan passion kita gitu, dengan kesukaan kita kayak gitu? Ya, tadi mungkin Mbak Fani sebetulnya udah saya kunci ya. Sudah ya saya kunci, artinya bahwa ini bukan bicara masalah penyetaraan jabatan itu dilihat dari basic pendidikan, tapi dilihat daripada jabatan yang diampunya saat ini. Artinya suka tidak suka, ya, ya harus itu. Jadi tidak ada apa namanya memilih ataupun mencari jabatan yang sesuai. Jadi ya udah konsekuensinya ya udah. Tadi saya udah contohkan, misalkan saya perencana, tapi saya waktu saat ini misalkan jadi di pertanian, ya otomatis nanti dalam penyetaraan jabatan ke fungsionalnya ya sesuai dengan lingkup jabatan pengawas yang ada di pertanian. Jadi kurang lebih seperti itu. Uh, Artinya tadi ini ya apa apabila jabatan pengawas baru 1 tahun gitu, kemudian bisa dialihkan atau tidak gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi yang perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya untuk usulan itu kan kami sudah menyampaikan di bulan terakhir itu bulan Juli ya, bulan Juni ya, sekitar bulan Juni. Jadi memang karena tadi sebetulnya kalau kami sih berharapnya usulan untuk jabatan ini setelah dilakukan penataan terlebih dahulu ya. Namun pada dasarnya mungkin kan ini programnya pemerintah pusat. Sehingga mungkin jabatan yang kami ajukan, jabatan existing saat ini sebelum dilakukan penataan. Nah, berarti otomatis mungkin jabatan-jabatan yang diusulkan itu jabatan existing saat ini. Nah, bila mana misalkan nanti hasil rekomendasi, ya mudah-mudahan saja ada nanti updating kembali gitu ya, mudah-mudahan. Tidak misalkan hasil yang saat ini dilaporkan pada bulan Juni ini, nanti mau tidak mau harus eksekusinya itu sesuai di bulan Desember nanti. Harapan kami juga mungkin nanti dalam validasi ataupun rekomendasi ini ada diberikan kesempatan buat daerah untuk menyesuaikan daripada jabatan-jabatan yang nanti akan dialihkan. Intinya bahwa kalau misalkan yang pertanyaannya saya mungkin ini mohon maaf kalau misalkan nggak nyambung dengan apa yang arah dari pertanyaan Bapak Hani tadi ya. Artinya kalau misalkan dia pengawas masih baru gitu, artinya bisa nggak dialihkan gitu ya kalau nggak salah ya. Ya kalau memang diusulkan ya mau tidak mau tetap akan disetarakan, dialihkan. Karena yang kita usulkan ini tidak melihat selain apa namanya pejabatnya juga dilihat dari formasi jabatannya, nama jabatannya. Artinya kalau dia misalkan pasti udah ada di posisi itu, artinya dia juga kena usulan untuk dialihkan. Kecuali kalau tadi yang dikecualikan yang tidak dialihkan. Makanya harus jelas dulu mungkin jabatan apa kalau yang dimaksud. Karena mungkin tadi kan ada yang dipertahankan, ada yang tidak. Ini teman-teman yang para kasih di kecamatan juga sama di kelurahan itu semua dipertahankan jabatan pengawasnya, tidak dialihkan. Ini kalau saya dengar juga ada juga sebagian yang berharap pengen jadi fungsional katanya biar pensiunnya 60 tahun. Nah, ini juga perlu diluruskan sama teman-teman bahwa yang dimaksud dengan pensiun 60 tahun itu jika jabatannya jabatan fungsional sama dia. Kalau jabatan fungsional muda ya tetap sama 58 pensiunnya, Pak.
Nah, ini juga mungkin perlu ini dengan teman-teman, karena saya dengar juga ada apa namanya, pernah dengar pada pingin misalkan dialihkan nih ke pengawal ke fungsional biar pensiun 60 tahun. Ya nggak bisa. Kalau kalau untuk eselon 4 pengawas itu nanti setaranya dengan jabatan fungsional muda. Pensiunnya ya sama 58. Kecuali misalkan di jabatan administrasi ya, jabatan eselon 3, dia nanti masuk di fungsional media. Nah, ini bisa 60 tahun. Ya kalau misalkan pengen pensiun 60 tahun ya nanti melamar ke Mas Wawan lah. Bisa menjadi WI ya Mas Wawan. Saya kira itu ya Mbak Fani, Mbak dilanjut. Terima kasih. Ini juga ada pertanyaan nih Pak dari Pak Raden Dinas Perikanan ya Pak. Apakah ada perubahan SOTK sebelum alih fungsi ke fungsional Pak? Ya, mungkin perlu juga saya singgung ya ke teman-teman semua bahwa tadi saya udah sampaikan, sebetulnya harapan kita ini sebelum dilakukan penyederhanaan birokrasi ini, daerah diberikan kesempatan untuk penataan kelembagaan. Karena mungkin ada beberapa jabatan yang memang misalkan sudah tidak lagi sesuai. Contoh misalkan dilihat daripada urusan. Di kita juga mungkin ada transmigrasi. Padahal kan urusan transmigrasi ini sudah diambil oleh provinsi ya. Termasuk mungkin nanti hasil dampak dari pemetaan Permen 90 dan Kepmendagri 50. Itu ada limpahan-limpahan urusan dari antar OPD ya, antar perangkat daerah. Sehingga mau tidak mau ini juga kan harus ditata kembali sehingga terkait dengan nomenklatur kodifikasi dan nomenklatur perencanaan keuangan ini nanti harapannya nyambung dengan nomenklatur jabatan. Nah, ini juga mungkin kita akan lakukan ya, tetap akan kita lakukan walaupun misalkan tadi yang usulan penyetaraan ini kan sifatnya given ya, sifatnya juga ini dari pemerintah pusat ya kita ikuti. Namun penyetaraan penataan daripada kelembagaan juga memang harus juga kita lakukan. Nah, kemudian juga hal-hal lain. Ini juga ada beberapa kebijakan pemerintah pusat juga yang intinya menaikkan tipologi dan juga menaikkan status daripada perangkat daerah. Contoh misalkan dampak dari pemetaan Permen 90 Kepmendagri 50 juga ini ada misalkan di Diskominfo ini ada penambahan urusan persandian dengan urusan statistik, sehingga awalnya dia mengampu satu urusan menjadi 3 urusan. Otomatis ini juga harus ditindaklanjuti. Tipologinya harus dirubah dari B ke A. Dan kemudian juga ada kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan status. Contoh misalkan di Kesbangpol, kemudian juga Damkar. Ini juga harapannya bisa dinaikkan status di perangkat daerah. Cuma prinsip mungkin buat kita semua bahwa memang intinya tidak setiap urusan itu harus menjadi perangkat daerah ya. Tapi yang terpenting urusan itu dapat dilaksanakan. Nah, ini juga harus dipahami bahwa kondisi existing kita perangkat daerah di kita ini memang udah cukup gemuk ya. Ada 31 perangkat daerah dan juga 30 kecamatan. Nah, ini juga nanti kami juga mungkin akan coba lakukan nanti kajian-kajian berkaitan dengan masalah penataan ini. Yang terpenting juga tadi ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat juga mungkin ini harus diakomodir oleh kita. Artinya di dalam regulasi berkaitan dengan kelembagaan juga nanti menjadi salah satu pedoman ya. Sehingga nanti ke depan berkaitan dengan hal ini juga ada regulasi yang jelas. Saya kira itu ya, mungkin sedikit ini melebar ke masalah penataan kelembagaan, tapi intinya tetap mungkin nanti akan dilakukan
penataan kelembagaan juga secara umum, karena dampak dari pemetaan dari Permendagri 90 dan juga Kepmendagri 50. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, mungkin kita berkaitan dengan tupoksi kami di bidang pemberhentian Pak, mewakili pertanyaan dari rekan-rekan berkaitan dengan batas usia pensiun Pak. Ada yang beberapa PNS datang ke kami, mungkin pada saat ini mereka menduduki eselon 4 Pak, pejabat pengawas, tapi mereka pangkatnya itu 4A Pak. Mereka beranggapan bahwa 4A itu akan disetarakan jabatannya menjadi ahli madya barangkali Pak. Mungkin akan berimbas ke usia pensiunnya. Jadi mungkin pada kesempatan ini mohon penegasan dari Pak Kabag, apakah yang eselon 4 kemudian yang pangkatnya 4A itu pada saatnya nanti disetarakan mendapatkan jabatannya ahli muda atau ahli madya Pak, seperti itu Pak. Kemudian mungkin yang selanjutnya Pak, ada yang eselon 4, beberapa pejabat eselon 4 yang masih memiliki pendidikannya belum D3 atau masih SMA Pak. Apakah mereka tetap diberikan jabatan sebagai ahli muda atau seperti apa Pak? Mungkin itu Pak, Pak Kabag, izin. Baik, terima kasih Pak Haji Opik. Saya tanggapi langsung. Tadi intinya bahwa berkaitan dengan penyetaraan jabatan ini dilihat daripada jabatannya Pak. Tidak dilihat personal, apakah dia golongannya udah 4A, pendidikannya udah S2, tidak melihat ke situ. Namun yang dilakukan penyetaraan itu namanya juga penyetaraan jabatan. Jadi jabatan apapun yang diembannya saat ini, misalkan di pengawas, itu nanti akan disetarakan dengan jabatan fungsional muda, Pak. Jadi intinya kalau jabatannya pengawas ya nanti di muda, walaupun tadi basic pendidikannya udah S2, pangkatnya udah 4A misalkan. Tetap misalkan dia akan disetarakannya dengan jabatan fungsional muda. Sama juga misalkan kalau dia misalkan hanya D3 tapi dia sama-sama jabatan pengawas. Pangkatnya masih misalkan 3C ya, misalkan. Ya sama, mungkin nanti ujung-ujungnya ya sama nanti di jabatan fungsional muda. Jadi itu mungkin Pak Haji Opik dan juga teman-teman bahwa memang pada dasarnya penyetaraan jabatan ini tidak melihat person per person ya, dilihat daripada basic pendidikan ataupun kepangkatan, namun dilihat dari jabatannya yang diempunyanya saat ini. Tadi juga saya sudah sampaikan contoh, saya misalkan basicnya perencana, tapi karena saya di posisinya misalkan di pertanian, ya mau tidak mau saya nanti masuknya di jabatan pengawas di fungsional di lingkup pertanian. Ini contoh saja. Nah, ini juga mungkin mudah-mudahan saya yakin juga memang semua daerah juga sama. Ini juga ada plus minus, memang ada plus minus, ada sedikit kendala ataupun masalah. Yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa direpresentasikan dengan regulasi yang jelas, Pak, oleh pemerintah pusat. Karena kebijakan ini juga ini kan ranahnya pemerintah pusat. Kami di daerah hanya melaksanakan saja petunjuk yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Terus satu lagi tuh berkaitan dengan satu lagi Pak Haji Opik terkait pertanyaannya tadi. Itu Pak, sebaliknya Pak, mungkin kita juga ada beberapa eselon 4 yang pendidikannya SMA Pak, ada yang pangkatnya 3A, 3P, mungkin itu di ahli pertama. Itu tetap Pak, apakah tetap diberikan sebagai ahli muda atau seperti apa Pak? Itu Pak permasalahannya. Ya jelas Pak. Tadi udah saya tegaskan
di dalam regulasinya terkait penyetaraan jabatan ini hanya melihat jabatan yang diempunyanya ke level fungsional yang sesuai. Yang mana kalau eselon 4 pengawas itu nanti disetarakannya dengan jabatan fungsional muda tanpa melihat person to person, artinya dia pendidikannya misalkan mau S1 mau D3 gitu ataupun S2, kalau dia jabatannya di pengawas ya nanti sama-sama disetarakan di jabatan fungsional muda. Nah, walaupun misalkan pangkatnya ada yang 3C, ada yang sudah 4A, ya sama juga disetarakannya di jabatan fungsional muda. Nah, ini makanya mungkin sifatnya kan nanti penyetaraan ini in passing dari jabatan. Nanti kalaupun misalkan di luar itu mungkin harus ditempuh secara mandiri ya, sesuai dengan Permenpan 23 tahun 2019 ya, itu disesuaikan dengan japung yang masing-masing. Nah, ini kalau misalkan bicara ya kesempatan untuk penyetaraan jabatan ini ya sudah diajukan kemarin di bulan Juni. Nanti ya kita lihat aja apakah di Desember ini akan sesuai dengan timeline yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, artinya dieksekusi di akhir Desember. Kita lihat aja, karena intinya kalau kita kan daerah hanya memenuhi daripada petunjuk dari pemerintah pusat. Saya kira mungkin itu Pak Haji Ya, Pak. gambarannya. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siap, ya Pak Haji. Nah. Gimana Mbak Pani? Oke Pak, tapi masih ada waktu SOTK. Oh, terkait SOTK ya. Kalau SOTK berubah, berarti kemungkinan ada mutasi terlebih dahulu ya Pak, sebelum alih ke fungsional. Kalau itu saya no comment ya. Artinya ini kan kalau penataan saya sih bicara ideal ya. Kalau keinginan kami penyederhanaan birokrasi ini menunggu daerah untuk melakukan penataan dulu kelembagaannya. Karena kan dampak dari Permendagri 90 dan 50. Dan juga ada beberapa urusan yang memang bukan urusan kabupaten lagi. Contoh transmigrasi, itu kan udah menjadi urusannya provinsi. Namun kebijakan penyederhanaan birokrasi ini kan datang lebih awal gitu. Nah, oleh karena itu tentu mungkin sambil berjalan ya kita juga mau tidak mau harus juga melakukan penataan kelembagaan. Artinya mudah-mudahan harapan kita ini pemerintah pusat juga memberikan ruang gitu, memberikan ini untuk mengupdate kembali usulan untuk penyetaraan ini. Ini kan harapan ya. Ya kita juga kan saya tidak bisa menjawab karena ini ranahnya pemerintah pusat eksekusinya. Harapan kita ya kita juga sambil pembenahan diri, artinya kelembagaan ini juga kalau dibiarkan juga nanti kan nggak nyambung. Ada beberapa urusan yang beralih dari kewenangan urusan, misalkan contoh ya, saya kasih contoh. Misalkan urusan PJU di PRKP, ini dialihkan ke Dishub. Nah, sementara selain itu juga pertamanan juga masuk di lingkungan hidup. Nah, ini gimana jadinya ini salah satu kabin urusannya kerjaannya kan di ini semua. Berarti kan mungkin di PRKP ini kan harus disesuaikan. Termasuk mungkin yang kena limpahan di sub juga harus dibenahi secara struktur, minimal kan urusan struktur ini menggambarkan juga urusannya sehingga nomenklatur dari kelembagaannya juga disesuaikan. Ini banyak hal yang terjadi seperti itu dampak dari Permen 90 dan Kepmendagri 50. Ya kalau misalkan kita biarkan saja nanti kebingungan juga, termasuk mungkin dia tidak punya pekerjaan karena kebanyakan pekerjaannya kan diambil
dilimpahkan ke perangkat daerah yang lainnya. Ini sebagai gambaran saja. Makanya mungkin kalau kami berpikir ya di beberapa kabupaten kota juga mungkin kalau terkait dengan kebijakan ini kan tergantung mungkin PPK ya. Tergantung PPK mungkin apakah akan dilakukan ini ya itu pertimbangan ini saja mungkin intinya. Karena kalau dirasa memungkinkan juga kan nggak masalah. Termasuk mungkin tadi gambarannya, kan yang dikecualikan itu juga dari 1054 jabatan yang dialihkan hanya 301, sisanya sekitar 756-an ya kalau nggak salah, itu kan dipertahankan. Berarti jabatan yang 750 sekian itu juga kan masih dimungkinkan kalaupun misalkan akan dilakukan rotasi mutasi ya gitu. Termasuk mungkin yang terkait dengan PB ya, dengan PB juga mungkin ini dilihat-lihat dulu ininya urgensinya. Kalau memang misalkan urusannya sudah tidak ada, ya mungkin bisa saja ya. Tinggal nanti kita konsultasikan dengan pemerintah pusat. Ya intinya kalau yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, kami tidak bisa banyak berandai-andai, tapi intinya kami akan coba lakukan konsultasi paling-paling. Seperti itu, Mbak Fani gambarannya ya. Jadi kalau bicara apa mungkin ini ya mungkin saja karena kan tidak semua jabatan dialihkan. Masih banyak ada 750 sekian ya 56 sekian, 56 kalau nggak salah yang dialihkan itu kan hanya 301. Saya kira itu ya. Ganteng kalem ya. Dan apakah alih fungsi jabatan pengawas ke fungsional itu include dengan tambahan sebagai subkoordinator? Ya, ya kalau gambarannya ya, gambaran yang disampaikan baik melalui surat edaran Kemenpan maupun surat edaran Kemendagri, bahwa nanti mungkin intinya nanti pasca pengalihan ini akan ada semacam koordinator dan subkoordinator. Jadi mungkin nanti jabatan fungsional yang hasil pengalihan atau penyataraan ini diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator ya kalau untuk pengawas ya. Jadi koordinatornya tetap saja mungkin di bidang ataupun di bagian kalau di Setda. Jadi kalau kita melihat bahwa pengalihan jabatan ini kalau digambarkan ya mungkin lebih cenderung ke perubahan nama saja ya, perubahan nama ya dari jabatan struktural dialihkan ke fungsional dengan tugas yang mungkin tidak jauh beda. Hanya kalau kita lihat, makanya tadi kan saya udah bilang bahwa mungkin nanti akan ada dua versi jabatan fungsional itu, jabatan fungsional murni dengan jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan atau pengalihan jabatan. Nah ini yang menjadi permasalahan tadi saya sudah sampaikan bahwa kami mungkin juga menunggu ya regulasi dari pemerintah pusat bagaimana nih ke depannya yang hasil pasca penyetaraan jabatan ini fungsionalnya baik kepastian karirnya, kemudian juga kenaikan pangkatnya, hak-hak penghasilannya, dan juga kalau fungsional kan harus ada itu ya instansi pembina dan juga penetapan PAK-nya ya. Ini yang mungkin kami masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Jadi intinya itu Mbak Fani, jadi dimungkinkan ya, dimungkinkan saja. Dan nanti kita lihat saja. Kami tidak bisa memastikan, artinya ini akan begini selanjutnya. Karena ini sepenuhnya kan regulasi dari kebijakan pemerintah pusat, bukan di daerah. Karena di daerah ini hanya melaksanakan perintah atau petunjuk dari pemerintah pusat. Intinya mungkin itu. Mangga, ada lagi Bapak Ni? Satu pertanyaan lagi ya Pak dari Mbak Pasir Ukem ya.
izin bertanya, bagaimana untuk jabatan pengawas Kasubag TU untuk di Puskesmas? Apakah ada perubahan dari eselon ke fungsional? Ya, sebagaimana tadi kriteria saya sudah sebutkan bahwa beberapa jabatan yang dipertahankan ya, artinya dikecualikan ataupun tidak dialihkan. Pertama, jabatan kewilayahan, jabatan yang ada di kecamatan, kelurahan, UPTD. Nah, itu tidak dialihkan. Berarti kan dipertahankan. Dia tidak dialihkan ke fungsional. Nah, kalau berkaitan dengan misalkan UPTD yang ada di distrik dengan puskes, dengan dinkes yang artinya puskes, itu kan udah kedung duluan dialihkan. Makanya itu mah udah tidak di ini lagi, sudah tidak apa namanya, tidak diajukan lagi. Artinya memang UPTD itu kan semua juga dipertahankan, kecuali kalau yang sudah. Contoh misalkan distrik, dia kan udah duluan kebijakannya untuk difungsionalkan, termasuk mungkin di puskes ya. Itu kan berarti dikecualikan. Kecuali kalau yang di luar dari UPTD, lingkup distrik, dan juga dinkes, terutama puskes ya, itu yang yang dipertahankan. Kalau distrik dengan ini kan sudah keduluan dialihkan ke fungsional, itu tidak di luar itu gitu. Bisa di ini ya, bisa diterima ininya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau yang UPTD distrik sama dinkes terutama puskes itu sudah dialihkan ke fungsional. Jadi tidak lagi misalkan dipertahankan sama dengan ininya dengan UPTD yang lain di luar itu. Kalau yang di luar itu dipertahankan masih tetap struktural ya. Kalau yang dinkes sama distrik ya udah terlanjur jadi fungsional. Jadi tetap fungsional kalau yang dua itu. Tetap. Ya, sebab TU-nya tetap struktural karena masuk di dalam lingkup di kewilayahan tadi kategorinya. Itu kira-kira ya, Mbak Pani. Bu Mira, dari tadi, Bu ada yang ingin ditambahkan, Bu? Mungkin Bu Mira. Wan, kita waktunya sampai jam 10 ya tadi sesuai. Enggak, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi itu jaringannya laptop yang satunya lagi memang kurang bagus, jadi terputus-putus. Mungkin hanya sedikit menambahkan saja, tadi dari penjelasan Pak Kabak sudah sangat cukup jelas dan detail. Tadi terkait pertanyaan dari Pak Kabid Pengadaan ya, mungkin untuk teman-teman di SKPD bisa mempelajari Permenpan nomor 17 tahun 2021. Bisa mempelajari Permenpan nomor 17 tahun 2021. Dalam Permenpan tersebut sudah sangat jelas, mulai dari penyetaraan jabatan itu, kenapa penyetaraan jabatan itu kalau untuk yang jabatan pengawas harus ke jenjang muda dan sebagainya, kemudian kualifikasi pendidikan, seperti apa itu ada di situ. Jadi sudah sangat lengkap. Tadi juga ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau kualifikasi pendidikannya ternyata masih kurang sesuai. Jadi di dalam Permenpan tersebut juga disebutkan itu masih diberikan batas waktu selama kurang lebih 4 tahun untuk penyesuaian pendidikan. Nanti yang bersangkutan akan diuji kompetensi dan apabila memang tidak lolos, nanti akan dialihkan ke jabatan fungsional lainnya. Jadi kami kira di Permenpan tersebut sudah cukup jelas. Jadi teman-teman nanti di SKPD silahkan saja dipelajari Permenpan tersebut. Itu saja sih, Bu. Baik. Satu lagi, tadi saya lihat di chat ada pertanyaan terkait subkoordinator ya Bu ya, dari RSUD kalau tidak salah, yang cata akhir. Yang membedakan tugas subkoordinator itu akan melekat
pada jabatan pengawas yang dialihkan. Jadi nanti jabatan pengawas yang dialihkan atau disetarakan menjadi fungsional itu akan mengerjakan tugas utamanya sebagai fungsionalnya, tetapi yang bersangkutan juga tetap ditunjuk sebagai koordinator, subkoordinator, mohon maaf, itu adalah untuk melaksanakan tugas-tugas yang sekarang melekat pada strukturalnya. Itu Bu, mungkin itu saja sih. Dan itulah yang membedakan antara fungsional yang memang murni fungsional dengan yang penyetaraan. Sehingga dalam dalam pendapatan juga mungkin akan tetap berlaku seperti saat sekarang ini sebagai pejabat pengawas. Itu saja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mira. Pak Wawan, kita selesai. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement ya Pak ya? Closing statement dari Pak Kabak. Boleh. Boleh Pak? Mungkin ini dari saya ya, Mbak Pani. Iya Pak, closing statement-nya. Oke. Intinya bahwa berkaitan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi ini, ya ini karena merupakan kebijakan pemerintah pusat dan semua daerah juga berlaku nasional, ini juga sama melaksanakan kebijakan ini. Kita intinya menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat ini, mudah-mudahan ya sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Namun di lain pihak juga kami juga berharap bahwa pemerintah pusat juga bisa mendengar ataupun bisa mendengar beberapa keluhan ataupun masukan-masukan baik dari daerah gitu terkait dengan tadi kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul pasca penyetaraan jabatan ini. Oleh karena itu juga harapannya bahwa bisa segera munculnya penetapan daripada kebijakan ataupun regulasi yang mengatur terkait berkaitan dengan penyetaraan jabatan yang telah dilakukan, sehingga paling tidak para PNS yang terdampak dalam penyetaraan jabatan ini ada kepastian berkaitan dengan karir, kemudian penghasilan, dan juga berkaitan dengan kepangkatannya. Saya kira mungkin itu ya, karena intinya tadi bahwa berbicara masalah penyederhanaan birokrasi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang wajib kita laksanakan oleh setiap daerah. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Ya, makasih Bu Pani. Mungkin tadi sudah mendapat gambaran yang jelas ya dari Pak Kabak dan Bu Mira. Dan mudah-mudahan ini sebagai awal. Nanti ke depan mungkin ada sosialisasi lanjutan terkait penyederhanaan birokrasi ini yang lebih detail lagi. Ya, intinya Pemprov Karawang sudah melakukan proses, ya sudah berjalan untuk proses penyederhanaan birokrasi ini. Kita sudah melakukan inventarisir BKPSDM dengan bagian organisasi, jabatan apa saja, orangnya siapa saja, dan itu sekarang sedang berproses dalam usulan untuk mendapat persetujuan dari Kemendagri ya. Kemudian ada beberapa kondisi di lapangan memang mensikapi penyederhanaan birokrasi ini, ada yang merespon secara positif, ada yang negatif. Bahkan tadi mungkin ada yang tadi Pak Kabak sampaikan, betul ya, animo ya berbondong-bondong kepada kami mengajukan pindah gitu ya dari struktural ke Japung dengan dasar ini untuk memperpanjang BUP gitu ya. Walaupun mungkin juga tidak sesuai sebetulnya dengan arahan yang ada dari pusat. Kemudian penyetaraan jabatan ini tadi bukan pilihan ya. Jadi memang sifatnya kita mengikuti aturan yang ada, yang yang disetarakan itu adalah jabatannya bukan orangnya. Jadi
posisi jabatan kita duduk, itulah yang nanti akan disetarakan dengan jabatan fungsional yang relevan, mengabaikan terhadap kondisi latar belakang pendidikan kita, pengalaman kita, atau passion kita dalam jabatan fungsional tertentu. Jadi mari kita ikuti saja, mudah-mudahan ini juga menjadi proses untuk perubahan yang lebih baik. Tadi juga Pak Kabak menyampaikan ada 3 proses dalam penyederhanaan ini, yaitu penyederhanaan transformasi organisasi, kemudian transformasi jabatan, dan juga transformasi kinerja. Mungkin yang 1 dan 2 tidak masalah ya, organisasi dan jabatan itu mah mudah lah. Nah, yang ketiga inilah transformasi kinerja, mungkin yang memang perlu tidak semudah membalik telapak tangan lah. Dari tadinya kita sebagai struktural harus berubah ke jabatan fungsional yang harus mengumpulkan angka kredit dan sebagainya. Artinya kunci keberhasilannya ini bagaimana kita beradaptasi dengan tuntutan yang ada, ya. Kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, seperti sekarang misalnya COVID, dengan kebijakan WFH dan WFO, kemudian nanti dengan penyederhanaan ini bagaimana kita tadinya struktural menjadi japung, digitalisasi layanan, dan seterusnya. Jadi kuncinya untuk kesuksesan karir kita sebagai ASN, mari kita selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mungkin itu saja, semoga kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat ini tentunya membawa dampak perubahan yang lebih baik bagi birokrasi dan pelayanan publik. Demikian Bu Pani, terima kasih kepada Pak Kabak, Bu Mira atas waktunya sharing bersama kami. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk kita berdiskusi lagi terkait dengan hal ini atau hal-hal yang lain. Saya kembalikan kepada Bu Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom maupun di live Instagram PKPSDM, terima kasih atas antusiasnya dan apresiasi terhadap acara-acara kita ya Pak ya, di live Instagram maupun di Zoom. Baik, hari ini Fandi ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Saya atas nama BKPSDM Kabupaten Karawang, Fandi Indriana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.